nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang pertama dan paling utama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, di mana sampai di pagi hari ini, di Jumat yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita semua, mulai dari nikmat bernafas, nikmat masih hidup ya sampai hari ini. Dan terutama di hari ini kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama belajar di program Arsa Mengaji, bahkan sampai di episode ke-7. Kita bersama-sama ya ucapkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, sholawat beserta salam kita haturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana dengan terutusnya beliau, dengan perjuangan beliau sampai hari ini kita bisa mencicipi manisnya iman, manisnya Islam, lalu terutama manisnya menuntut ilmu di Arsa Mengaji. Dan bertepatan juga ya hari ini ada event atau momentum peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW atau yang biasa kita kenal dengan istilah Maulid Nabi. Mudah-mudahan dengan peringatan ini kita bisa meneladani sifat-sifat Rasulullah. Kita bisa mengambil berbagai hikmah dan ibroh dari berbagai kisah yang sudah beliau lewati. Dan terutama kita bisa memegang teguh sunnah-sunnah yang beliau ajarkan. Kita bersolawat bersama ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nah yang ketiga, saya Nana dari CT Arsa Foundation hari ini akan kembali memandu acara Arsa Mengaji sampai akhir acara. Tetap stay ya, jangan kemana-mana. Oke, saya ucapkan terima kasih tentunya kepada Ibu Anita Ratnasari Tanjung yang sampai episode ke-7 ini Ibu Anita masih terus bersemangat belajar bersama kita semua di Arsa Mengaji. Lalu saya tak lupa juga ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang hari ini sudah hadir, baik itu dari media sosial Zoom, media sosial YouTube, dan media sosial lainnya ya. Mudah-mudahan terus diberi kesehatan oleh Allah dan tidak pernah putus semangat untuk sama-sama belajar Al-Quran. Dan terutama saya akan mengucapkan terima kasih juga kepada Ustadz kita bersama, Ustadz Abu Robani, beserta seluruh timnya yang sampai hari ini juga sudah bersemangat, sudah meluangkan waktunya untuk memberikan pelajaran-pelajaran terutama mengenai ilmu Al-Quran ya, tentunya dengan cara menyenangkan dan sangat mudah dipahami. Nah, kalau begitu izinkan saya, seperti biasa saya akan memperkenalkan tentang Yayasan CT Arsa Foundation. Jangan lelah-lelah ya, untuk yang sudah tahu apa itu CT Arsa Foundation akan lebih mengenal lagi. Nah, yang belum kenal, yang baru gabung hari ini, mudah-mudahan segera kenal dan seperti pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oke. Yayasan Foundation adalah yayasan yang sejak 2005 didirikan oleh Bapak Khairul Tanjung beserta istrinya Ibu Anita Ratnasari Tanjung dengan visi besarnya memutus mata rantai kemiskinan dengan pendidikan berkualitas dan kesehatan yang optimal. Artinya dengan berbagai upaya kita mencapai visi misi besar tersebut, kita punya berbagai program. Di antaranya kalau tadi ngomongin pendidikan nih, mulai dari sejarahnya dari awal itu ada karya besar yang Bapak Khairul Tanjung dan Ibu Anita dirikan, yaitu SMA Unggulan CT Arsa Foundation. Seperti yang kita lihat ya di layar bersama-sama, SMA Unggulan CT Arsa Foundation ada di 2 daerah, yaitu di Deli Serdang, Sumatera Utara, dan di Sukoharjo, Jawa Tengah. Kedua SMA ini untuk anak-anak atau untuk siswa yang sangat tidak mampu, namun punya kecerdasan atau kepintaran atau IQ yang sangat tinggi. Dan ini terbukti di setiap tahunnya 2 SMA ini atau yang lebih banyak di SMA Unggulan Medan ya, karena memang lulusan atau didirikan lebih dulu adalah yang di Medan. Sampai hari ini hampir 100% lulusannya itu diterima di universitas negeri favorit di Indonesia seperti Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, universitas berbagai di daerah lainnya ya, juga ITB, IPB. Nah, selain itu CT Arsa Foundation juga punya program nih. Ngomongin pendidikan, CT Arsa Foundation juga membangun fasilitas-fasilitas pendidikan yang layak sampai ke remote area. Beberapa di antaranya ada di NTT, ada juga kita di Toraja di Sulawesi, ada juga di Papua. Jadi fasilitas itu kita dirikan, CT Arsa Foundation bangun untuk apa? Untuk memberikan pengalaman belajar kepada anak-anak di sana. Anak-anak yang selama ini belajar sangat tidak layak, tapi punya pengalaman belajar yang menarik dan menyenangkan ya di sana. Nah, sampai juga nih akhirnya saya menjelaskan tentang mobil literasi. Apa sih mobil literasi? Seperti biasa, saya sudah menjelaskan tentang mobil literasi bahwa mobil yang akan bergerak ke berbagai daerah di Indonesia yang tentunya terkhusus untuk daerah-daerah yang kurang mampu. Jadi dengan tutor berpengalaman akan hadir ke beberapa tempat untuk memberikan pengalaman belajar dengan cara menyenangkan, dengan cara asik, dan pada akhirnya anak-anak di sana juga sangat bersemangat ya untuk belajar. Di antaranya ada mobil pintar, mobil multimedia, mobil sehat, mobil rescue, dan mobil ikro.
Mobil Ikro tidak hanya ada di Jakarta, tapi ada juga di Bandung maksud saya, dan juga di Sukoharjo. Seperti namanya, Mobil Ikro berjalan atau bergerak ke berbagai daerah untuk memberikan pengalaman belajar agama Islam dengan cara menyenangkan. Dipimpin oleh tutor yang berpengalaman tentunya. Ngomong-ngomong Mobil Ikro, hari ini Arsa Mengaji itu adalah salah satu program yang diinisiasi oleh Citersa Foundation bersama Mobil Ikro. Apa sih sebenarnya Arsa Mengaji? Arsa Mengaji adalah sebuah program di mana kita semua akan belajar bareng-bareng ya tentang membaca Al-Quran dengan cara menyenangkan dan tentunya dengan mudah, dengan tujuan membumikan Al-Quran. Mudah-mudahan hari ini semuanya sama-sama bersemangat ya untuk membumikan Al-Quran. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa, kita tidak sendirian untuk belajar bersama. Kali ini di episode ke-7 kita akan belajar bersama Ustadz yang tidak asing lagi, karena 1-6 nih sudah ditemenin nih belajarnya sama beliau. Dan hari ini ditemenin lagi nih, siapa lagi kalau bukan Ustadz Abu Robani. Assalamualaikum Ustadz. Nah, Ustadz Abu Robani ini kalau kita lihat ya di layar tuh ada keterangan bahwa beliau adalah salah satu alumni dari Ma'had Al-Hikmah Jakarta, Lembaga Tahfiz Quran Al-Hikmah Jakarta, Sekolah Tinggi Agama Islam At-Taqwa Bekasi. Jadi jangan diragukan lagi, karena sampai hari ini aktivitas beliau masih terus memberikan pelajaran-pelajaran, terutama mentoring tentang ilmu Al-Quran. Tidak hanya di dalam negeri, tapi beliau juga mengajar sampai di luar negeri. Jadi jangan ragu yang belajar hari ini bersama Arsa Mengaji. Dijamin caranya mudah dan menyenangkan ya, langsung dengan pakarnya. Masih ada yang ingat materi minggu lalu apa? Oh, sudah pasti masih ingat ya, karena setiap Jumat nih diingetinnya dengan lagu-lagu, jadi sepertinya menarik sekali untuk terus diingat. Yang lalu masih ada tema tentang karakteristik Al-Hams, artinya ada beberapa surat yang memang kita diwajibkan untuk mengeluarkan sedikit udara untuk membacanya. Nah, hari ini Ustadz Abu Robani juga akan menjelaskan tentang beberapa tema, artinya setelah kita membahas tentang Al-Hams, Ustadz Abu Robani akan naik ke pembahasan tentang menjaharkan 4 huruf. Ada yang ingat? Ja, za, dan lo. Iya, betul. Oke, seperti biasa saya akan meneriakkan tagline dari sini. Semuanya juga harus terus semangat dari rumah. Ketika saya berteriak dengan Arsa Mengaji, semuanya juga sama-sama berteriak ya. Ikro dari hati. Saya teriakan sekarang ya. Arsa Mengaji, Ikro dari hati. Oke, terima kasih semuanya sudah berteriak sama-sama di pagi hari ini. Kalau begitu, agar kita mempersingkat waktu, jadi nggak lama-lama, semuanya sepertinya sudah semangat ya untuk belajar membaca Quran dengan cara tartil. Langsung saja kalau begitu, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ustadz Abu Robani. Silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bitilawatil Qur'an wa zayyana akhlaqana bijahil Qur'an wa hasana a'malana bidzikril Qur'an wa bayyada wujuhana bibarakatil Qur'an wa nawwara abdanana binuril Qur'an. Wassalatu wassalamu ala man unzila alihil Qur'an wa ala alihi wa sahbihi alladhi ta'allamu wa 'allamul Qur'an amma ba'd. Alhamdulillah, puji serta syukur sepantasnya pertama-tama kita panjatkan kepada Allah atas begitu banyak nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Allah mengatakan la in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai kau ingin menghitung nikmatku, kata Allah, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Semoga terutama nikmat iman dan Islam senantiasa terpatri dalam hati kita sampai ajal menjemput, dan Allah Subhanahu wa taala mencatat serta menggolongkan kita semua termasuk hamba-hambanya yang husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama saya ingin sampaikan terima kasih kepada Ibu Anita yang terus setia mendampingi kita, dan terima kasih pula kepada seluruh partisipan yang telah hadir di ruang kebaikan Arsa Mengaji. Seperti biasa di program Arsa Mengaji bersama saya Abu Robani, kita akan sama-sama belajar bagaimana kita membaca Al-Quran secara tartil, secara mudah, bukan hanya mudah tapi juga menyenangkan dalam metode quantum reading Quran. Baik, sebelumnya izinkan saya menyampaikan satu hadis ya, di mana Rasulullah SAW pernah mengatakan, mathalul mu'minul ladzi yaqra'ul Qur'an kamathal utrujah.
perumpamaan kata Nabi orang-orang beriman yang kemudian mewujudkan imannya dengan senantiasa membaca Al-Quran, maka kata Nabi kasalil utrujah, seperti buah utrujah. Apa itu buah utrujah? Kata Nabi, buah yang rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun. Buah yang memiliki bau yang harum dan rasanya itu enak. Ya, sementara kata Nabi, orang-orang yang beriman tapi tidak mau membaca Al-Quran seperti buah tamar, seperti buah kurma. Rasanya manis, tetapi tidak menghasilkan bau yang harum. Dari hadis ini menunjukkan beberapa orang yang menunjukkan imannya dengan senantiasa membaca Al-Quran memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, malahan kita diberikan keistimewaan bisa belajar, baik itu membacanya, nanti memahaminya, menghafalkannya, ataupun mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, sahabat Hasan, kita akan lanjutkan materi kita pada episode ke-7 ini di prinsip yang kedua di metode quantum reading Quran. Barangkali bagi yang sebelumnya tidak hadir di episode sebelumnya, maka saya ingin mengingatkan bahwa ada 3 prinsip baca Al-Quran dalam metode quantum reading Quran. Yang pertama adalah konsisten dalam membaca kadar harokat. Ini telah kita pelajari di episode 1 dan 2, dan kita secara mudah mempelajarinya dalam irama ampar-ampar pisang. Ya, ayu ayun saja mana berwarna tahan, kecuali ayu di atasnya bendera, kecuali mana bertemu dengan lamro, dan seterusnya. Silahkan bagi sahabat-sahabat Arsa yang ingin mengetahui bagaimana prinsip pertama untuk melihat kembali, mereview di YouTube-nya Sete Arsa. Ya, bagaimana mempraktekkan tadi tajwid secara umum dalam lagu Ampar-Ampar Pisang. Ya, kemudian kita telah masuk di prinsip yang kedua. Di prinsip kedua kita mempelajari bagaimana cara fasih dalam melafalkan huruf hijaiyah. Ya, karena tartil itu selain konsisten dalam membaca kadar harokat dan sempurna dalam menerapkan hukum-hukum tajwid, ya ini dibahas di episode 1 sampai 4. Nah, kita masuk episode kelima, kita masuk di prinsip yang kedua. Tartil itu adalah mampu melafalkan huruf hijaiyah secara fasih. Jadi sahabat Arsa, belum dikatakan tartil baca Al-Qur'annya kalau ketika membaca Al-Qur'an ya terpengaruh oleh dialek masing-masing. Ya, ada yang baca alam tarokai papa, saya perhatikan F-nya suka jadi P, alam tarokai papa. Ada yang a'udhu jadi nga'udhu, macam-macam ini saya lihat ya. Saya perhatikan di masyarakat tergantung daerahnya, ini dalam melafalkan huruf hijaiyah seringkali terpengaruh oleh kebiasaan dialek. Ya, nah kita telah mempelajari sebelumnya bahwa untuk melafalkan huruf hijaiyah itu sebenarnya mudah, karena hampir 80% huruf hijaiyah itu biasa kita lafalkan. Yang perlu kita lakukan adalah fokus membedakan antara A dengan A, H dengan H, kemudian yang kedua desiskan pada huruf K, Ta, Sa, Fa, kemudian jaharkan Ja, Za, Dha, Dha, serta yang terakhir menebalkan huruf-huruf yang kalau berharokat fathah bunyinya O. Nah, biar mudah diingat, ya, di episode ke-5 dan ke-6 kita telah mempelajarinya dalam irama pelanduk. Masih ingat nggak? Bedakan a, h, h, desiskan kata safa, jaharkan jazadallah, tebalkan bunyi O. Dan kita di episode sebelumnya telah mempelajari bagaimana cara melafalkan a, membedakan antara H dengan H, bagaimana cara fasih melafalkan huruf K, huruf Ta, huruf Ta, huruf Fa. Ya, bagi yang mau mereviewnya silahkan ada di episode sebelumnya, di episode ke-5 dan ke-6. Ya, di YouTube-nya tadi Sete Arsa. Jangan lupa hal pertama adalah subscribe. Ya, jangan lupa nanti kalau sudah ditonton videonya untuk dikasih komen, di like, dan di-share ke banyak orang agar bisa dirasakan manfaat ini oleh sebanyak-banyaknya orang. Ya, dan hari ini kita akan lanjutkan bahasan kita ya setelah kemarin bedakan antara A, H, H ya, kemudian yang keduanya kita berlatih bagaimana mendesiskan huruf K, Ta, Sa, Fa. Yang pertama apa? Bedakan A, H, H. Yang kedua apa? Desiskan K, Ta, Sa, Fa. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama bagaimana huruf Ja, huruf Za, huruf Za, dan Allah.
Kenapa ini menjadi perhatian? Karena ada satu kesalahan yang sama. Ada kesalahan umum yang seragam ketika membaca 4 huruf ini. Kebalikan dari episode yang sebelumnya. Ya, kalau episode ke-6 kita belajar desiskan kata safa, ya. Kenapa harus fokus mendesiskan kata safa? Karena ketika membaca Al-Qur'an orang seringkali mengucapkan ka itu jadi ka, ta, fa, seringkali nggak mendesis. Padahal kemarin telah dipelajari bahwa dalam keempat huruf itu ada sifat hamas, ada udara yang harus mengalir ketika melafalkannya. Nah, hari ini adalah al-jahr. Kita akan belajar tentang al-jahr, ya. Al-jahr. Jahr itu kalau secara bahasa artinya jelas. Ya, jahr apa? Jelas. Jadi jaharkan jazallah. Jahr secara bahasa artinya apa? Artinya jelas. Sementara menurut ilmu tajwid yang disebut dengan jahr adalah inhibasun nafasi inda nutqi bil harfil majhurah. Tertahannya udara ketika melafalkan huruf-huruf majhurah, huruf-huruf hijaiyah yang bersifat al-jahr. Ya, sebetulnya hampir semua huruf hijaiyah itu al-jahr. Ya, seperti huruf A itu jahr. Tapi masalahnya adalah ketika orang melafalkan huruf A, hampir saya nggak pernah menemukan ada orang yang salah, misalkan huruf A-nya jadi mendesis. Nggak pernah. Ya, A, I, U, Ba, nggak ada. Ya, orang yang membaca huruf A itu dengan mengalir udara. Aneh kalau A-nya mengalir udara. Ya, aneh. Coba ucapkan A. Kan pasti ketika melafalkannya udaranya kan nggak mengalir. A, Ba, termasuk lam. Coba la, li, lu, bal. Aneh kalau ada orang yang mengucapkan la dengan mendesis. La, gitu kan ya. Li, bal, bukan. Ya, jadi otomatis semuanya bersifat al-jahr. Nah, saya ngasih penekanan agar teman-teman ya sahabat arsa semua fokus pada huruf jahar yang sering disifati dengan hamas. Ada huruf-huruf jahar yang seharusnya tertahan udaranya tapi seringkali dibaca dengan mendesiskan suara. Ya, mendesiskan nafas maksud saya. Contohnya misalkan huruf ja. Huruf ja sering jadi ca. Sering jadi ca, ci, cu, ya. Mana hujan, becek, kan nggak ada ojek, kan? Hujan nggak ada ojek. Nah itu sering kan ada hujan, becek. Harusnya nggak usah dibuat-buat jadi hujan, harusnya hujan biasa. Mana hujan gitu kan, nggak ada ojek, gitu kan ya. Jalan-jalan ke Jakarta, nggak perlu dibuat-buat menjadi jalan-jalan. Nah, mau kemana? Mau jalan-jalan ke Jakarta sama siapa? Sama Mang Jaja, bukan Mang Jaja, bukan ja tapi ja. Yang benar itu ja. Ya, sama dengan huruf za. Huruf za itu seringkali dinosis ya jadi za, azza, azzi, asu. Harus tertahan nafasnya azza, za, azza. Ya, termasuk za supaya jadi za, azza. Zi, iza, bukan iza tapi iza. Wa suka jadi zo, ya, azim kan? Astagfirullahalazim, azim. Zuhur. Kita jadi zuhur malah. Harusnya bukan zuhur, luhur. Tanpa udara, ya, tanpa mengalir udara, disebut dengan sifat al-jahr. Ya, baik kita coba pelajari satu-satu. Pertama huruf ja. Huruf ja itu makhrajnya, caranya yang kita gunakan adalah wastul lisan. Wastul lisan itu tengah-tengah lisan. Tengah-tengah lidah kita disentuhkan dengan langit-langit. Angkat tengah-tengah lisan kita ke atas. Perhatikan seperti gambar, ya, seperti gambar ini. Perhatikan tengah lisannya diangkat. Kemudian ucapkan tanpa mendesis. Ja. Ya, coba kan. Ja. Ayo, tidak sekedar menyimak gitu kan. Kita bukan jiping. Arsa mengaji itu bukan jiping. You know jiping? What's the meaning of jiping? Jiping itu apa? Ngaji nguping, ngaji yang hanya sekedar mendengar. Ya, sekedar mendengar. Tidak, di arsa mengaji ini dituntut untuk aktif. Bahkan tadi sudah disampaikan oleh Mbak Nana, kita di arsa mengaji cuma 1 kali. Ya, pertemuannya setiap Jumat gitu kan. Pertemuannya arsa mengaji ini setiap Jumat 6:30. Tapi sesungguhnya prakteknya harus setiap hari. Ketemu lagi nanti di arsa mengaji, kita upgrade lagi, tambah lagi terus, sempurnakan terus bacaan Al-Qur'an kita. Ya. Jadi sekali lagi latih setiap hari. Latih setiap hari. Nah, sekali lagi kembali cara mengucapkan huruf ja itu dengan cara mengangkat lisan kita ke langit-langit. Aja. Ya, aja, bukan aja. Bukan ja, ya, bukan ja tapi ja, bukan ci tapi ji, bukan cu tapi ju, ya. Sekali lagi perhatikan di gambarnya, lihat
tengah lisannya diangkat ke langit-langit. Gitu ya. Pelan-pelan aja sambil dirasakan. Ayo sambil praktek, sekali sambil praktek. Tidak jiping, semuanya praktek. Ya, akan maksimal rasa mengaji ini kalau semuanya ikut aktif di rumah. Silakan. Latih tengah lisannya, tengah lidahnya diangkat ke langit-langit. Coba aja. Coba lagi aja. Sekarang dikasrohkan tidak berubah aji. Hanya berubah vokal aja, a jadi i. Ya, jangan aja kemudian jadi aji, bukan aji. Hilangkan udara, desisnya hilangkan, tidak ci tapi aji, ya aja, aji. Kemudian satu lagi aju, rubah vokalnya dari i sekarang ke u, aju, aja, aji, aju. Kemudian kalau dimatikan, maka huruf ja ini punya sifat tambahan nantinya. Ja ini punya sifat tambahan yang barangkali sahabat Aras semuanya sudah mengetahui, dia bersifat qalqalah, mantul aja. Baje, ya. Jadi ketika dimatikan dia mantul baje. Caranya dengan melepaskan lisan. Jadi ketika ngangkat seperti di gambar, lihat ya, ketika diangkat kemudian lepaskan segera aja. Secara otomatis ya aja. Jangan dibuat-buat aja. Karena ada orang juga yang tahu qalqalah tapi kemudian dibuat-buat. Qul huwallahu ahad. Gitu kan. Allahus samad. Ya, ini bahaya sebetulnya, bukan hanya tidak tartil, bukan hanya nanti sekedar dibuat-buat qalqalahnya, tapi juga nanti akan merubah makna. Ahad dengan ahad itu maknanya berbeda. Ya, kalau baca ahad itu kesannya dalam huruf da itu jadi ada tasydid. Jadi ahad itu menunjukkan da-nya pakai tasydid, ahad. Padahal kalau kita lihat dalam Al-Quran tidak pakai tasydid. Dan kalau ahad diberikan tasydid, itu makna pun sudah berubah lain. Ya, ahad tanpa tasydid, ahad artinya esa. Qul huwallahu ahad. Katakan dia Allah itu ahad. Esa, tunggal. Tapi kalau dibaca ahad, bacanya ahad, pakai tasydid, itu maknanya jadi lancip. Runcing. Ahad dengan tasdid itu maknanya menjadi runcing. Jadi kebayang kul huwallahu ahad, bukan lagi esa akhirnya gitu kan ya, tapi sesuai dengan tadi disampaikan. Oleh karena itu sekali lagi tidak dibuat-buat, min ghairi takalluf wa ta'assub. Kata Imam Al-Jazari, min ghairi takalluf wa ta'assub. Ketika kita mempelajari huruf-huruf, ketika kita melafalkan huruf hijaiyah atau secara umum mempraktekkan hukum-hukum tajwid, ya, ketika membaca Al-Quran, min ghairi takalluf wa ta'assub, tanpa harus dibuat-buat dan dipaksakan. Jadi kembali ketika memantulkan huruf ja, jangan dibuat-buat, jangan baca, biasa dengan baje. Silakan praktekkan, lepaskan langsung, baje, lidahnya langsung baje, ya. Jadi ja, ji, ju, baje. Silakan praktekkan, ja. Tidak mendesis, ingat. Tidak ja, tapi ja, ji, ju, kemudian baje. Ya, baje. Gitu ya. Ini huruf ja. Kemudian yang berikutnya huruf za. Nah, kalau huruf za itu sama satu tempat cara keluar atau makhrajnya dengan huruf sa dan huruf so. Sa, za, so itu satu makhraj, yaitu dengan hampir menyentuh ujung lisan kita dengan gigi seri bagian bawah. Ya. Atrafus sanayil ulya ma'a, ya, atraf itu ujung, ya, ujung dari gigi ujung dari lisan, ujung lisan kita disentuhkan fuwaiqa jidari thaniyatain sufla, hampir di atas dinding dua gigi seri bagian bawah. Ya. Nah, bunyinya az. Ingat kesalahan tadi, sering mendesis, sering mengalir udara, watini wazaitun, itu terbalik. Harusnya kemarin taknya kan desiskan kata safa, harusnya huruf tak yang mendesis, watini wazanya nggak boleh mendesis, tidak wazaitun. Jadi tidak ada udara, tidak wazza tapi wazza, kayak kalau nanti berikutnya insyaallah episode berikutnya kita bahas detailnya, ya. Kalau za ini mirip nanti dengan suara lebah. Ya, jadi bunyi huruf za itu mirip dengan suara lebah. Jadi kalau ingin fasih melafalkan huruf za, perhatikan bagaimana bunyi suara lebah. Bunyinya begini. Jadi bukan tidak ada udara yang ngalir, tidak
tapi azzi, kayak mirip huruf Z gitu ya, zoro, zo, tapi jangan sampai bukan azza, tapi azza. Ingat ya, jaharkan jaza, tidak boleh mendesis. Satu lagi yang suka mendesis adalah huruf za. Ya, huruf za suka jadi za, bukan za tapi za. Lihat lengkapnya cara melafalkan huruf za ini, ujung lisannya ya, taraful lisan ma'a jidari tsaniyataini sufla. Ujung lisan, tarful lisan ya, tarful lisan ujung lancip lisan disentuhkan dengan dinding dua gigi seri bagian atas. Ya, jadi lisannya langsung ketemu dengan gigi za. Kemudian dilafalkan dengan sifat jahar. Karakter dia adalah jahar, huruf yang tidak boleh mengalir udara. Azza, azza. Karena ketika za dialirkan udara, dia berubah jadi sa, asa, asa. Ya. Jadi kalau za dialirkan nafasnya, mengalir udaranya, dia berubah jadi sa, asa, asa. Sebaliknya nanti ketika melafalkan huruf sa, asa. Coba silakan sambil praktek ya. Asa. Ketika melafalkan huruf sa, asa, tapi kemudian ditahan udaranya, maka dia akan berubah bunyinya jadi azza. Tuh. Jadi yang membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lain itu adalah sifatnya, karakternya. Ya, caranya sama, antara sa dengan za itu sama. Asa, kemarin sudah ya didesiskan. Jadi cara membacanya sama dengan menyentuhkan ujung lisan dengan dinding gigi as. Cuma bedanya satu mendesis, satu ditahan. As. Jadi kalau didesiskan dia jadi sa, asa. Kalau ditahan desisnya, ditahan udaranya, dia berubah jadi azza, azza, asa, azza. Tuh. Ya. Jadi azza, azzi, azzu. Tuh. Azza, azzi, azzu. Baz. Kalau mati, baz. Ya, jadi kayak huruf D, kayak kalau simpelnya, saya sering menyampaikan cara simpel untuk mengucapkan huruf da ini adalah ingat aja huruf da biasa ini kalau tanpa titik, ini huruf ini kalau tanpa titik dia bunyinya jadi kayak da biasa, dada, gitu kan? Padada Bu Ida tadi di sini kan gitu ya, padada Bu Ida ya. Nah kalau dikasih titik dia berubah menjadi lembut. Jadi gini, setiap huruf yang sama bentuknya tapi kemudian diberi titik itu berubah dari keras menjadi lembut. Ya, ada tanpa titik ada, dikasih titik jadi lembut. Ada tuh. Ada saza. Biasanya ada saja jadi ada saza. Kenapa? Tadi Bu Iza sama Pak Dada, Bu Iza gitu ya. Duduk ada di sini. Gitu kan ya. Duduk ada, a'udzu, duduk a'udzu. Di sini ya, jadi bukan di sini tapi di sini jadi lembut ya, ya, zu, ban. Ingat tidak mengalir udara ya. Satu lagi huruf wo ya, huruf wo. Lihat dia sama dengan tadi huruf sa, za itu sama, sa, za itu sama dengan wo. Tiga huruf ini satu makhraj, satu tempat keluar, satu cara, cuman beda sifat. Kalau tadi beda sifat antara sa dengan za hanya sifat hamas dan jahar. Kemarin sudah belajar hamas ya. Hamas itu mendesis, asa ditahan desisannya jadi huruf za, azza. Nah, sekarang beda antara za dengan wa hanya beda tipis dan tebal. Jadi kalau sa mendesis, hamas, kalau za jahar. Nah, kalau wa dia sama dengan za, bedanya adalah karena wa punya sifat isti'la. Ya, nanti di next level gitu kan, di episode berikutnya akan kita pelajari. Tapi secara simpel saya sudah ajarkan di baris terakhir lagu kita, bedakan desiskan kata safa, jaharkan jazazawo, kemudian apa? Tebalkan bunyi oh. Nah, jadi nanti bagian terakhir ketika seseorang ingin mahir membaca Al-Qur'an adalah mampu menebalkan semua huruf yang bunyinya seperti o. Wo, wo. Jadi bukan karena dia vokal o, bukan za dirubah jadi wo, ya itu. Jadi sa jadi so, bukan sa so, bukan a pakai o, gitu ya, bukan sekedar a berubah jadi o, sa so. Tapi pada huruf yang bunyinya seperti o ketika fathah itu menunjukkan di situ ada sifat isti'la.
Dan ada kaidah nanti khusus, kullul musta'la al-mufakhamah. Semua huruf yang memiliki sifat isti'la al-mufakhamah harus dibaca dengan tebal. Makanya singkatnya, simpelnya apa? Tebalkan bunyi. Oh, gitu ya, tebalkan bunyi. Oh. Nah, jadi beda antara dha dengan Allah tebalnya. Caranya lihat, bagian pangkal lisan terangkat. Allah. Tapi sekali lagi, ini akan dibahas di episode berikutnya. Minimal hari ini mengucapin huruf dha tidak mendesis, tidak zo tapi dha. Lahir. Biasa kan nanti kalau mohon maaf tidak lagi lahir batin ya, sahabat Arsa. Ya, tapi coba pakai dha karena aslinya pakai dha. Mohon maaf, lahir dan batin ya. Lahir dan batin. Lahir. Aslinya bahasanya adalah lahir bukan lahir. Lihat surat Al-Hadid. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Zahir wal batin. Jadi Allah menyebutkan huwal zahir huwal batin. Dialah yang zahir, yang nampak, dan batin. Zahir bahasa Indonesia berubah jadi lahir. Lahir, ya, batin, lahir batin. Aslinya zahir dan batin, pakai batin. Jadi tebal batin, bukan batin tapi batin. Nah, lengkapnya sekali lagi nanti akan dibahas di episode berikutnya ya. Jadi sekarang fokus untuk menjaharkan, tidak mendesis udaranya pada huruf apa tadi? Ja, za, za, wa. Lawannya kemarin hamas. Hamas itu harus mendesis. Apa? Ka, ta, sa, fa. Jadi 4 huruf itu harus mendesis. Ka, ta, sa, fa. 4 huruf sekarang tidak boleh mendesis. Ja, za, za, wa. Kenapa sekali lagi difokuskan di huruf-huruf ini? Karena 4 huruf inilah yang sering kali salah. Yang lainnya jarang salah. Hampir bahkan tidak mungkin untuk salah. Ya, berkaitan dengan masalah jar ini. Baik, lebih lengkapnya kita akan coba pelajari dalam surat An-Nasr. Ya, kita akan pelajari dalam surat An-Nasr. Ya, saya contohkan dari awal sampai akhir bagaimana cara membaca An-Nasr dan bagaimana nanti menerapkan, bedakan fokus di situ yang pertama. Kemudian kalau ada huruf kata tadi yang 4, maka pastikan dia mendesis. Dan hari ini kita belajar jazadha. Nanti kalau ada huruf jazadha, usahakan tidak mendesis. Ya, itu saja dulu. Bab yang lainnya insya Allah nanti bertahap. Ya, tidak tergesa-gesa, kita bertahap. Ya, latih dulu dalam sepekan, nanti ketemu lagi di Arsa Mengaji. Kita akan update lagi terus. Ya, kita akan terus sempurnakan bacaan Quran kita sehingga mudah-mudahan kita menjadi mahir dalam membacanya. Saya contohkan pertanyaan. Ya, bagaimana menerapkan teori tadi karakteristik huruf dalam surat An-Nasr ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Perhatikan di sini ada ja ya, ada huruf ja jadi tidak cim. Yang pertama sudah a dengan a bedakan. Jangan au bukan au, bukan au bukan au tapi au. Bedakan antara a dengan a. A'udzu za. Hati-hati ada za tuh. Jangan a'udzu bil bukan su tapi zu tadi zuzuk azza. Ha gitu ya. Zuzuk azza. Silakan zuzuk ya, silakan zuzuk pakai zuzuk lembutkan zu ya. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nirojim, jim bukan cim, bukan nirojim, bukan cim tapi jim, jadi tidak mendesis, tidak cim, ya, tapi jim. Sekali lagi perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tuh, nirojim. Oke. Yang kedua perhatikan Bismillahirrahmanirrahim. Huruf ro-nya belakangan karena ini bagian dari tebalkan bunyi o gitu kan ya. Hari ini fokusnya pada huruf h dan h. Ya, h dan h. Perhatikan bismillahi pakai hi bukan rahman bukan hir tapi hi. Persis seperti kita bilang hitam. Ya, seperti bilang hitam bukan hitam tapi hitam. Hi. Ya, hitam hi. Bukan hitam, bukan juga dari dada bukan hitam ya. Bukan hitam. Karena ada orang yang mengucapkannya dari dada bukan hitam, biasalah bilang hari ini hujan, hidung saya kok jadi hitam. Nih hitam itu biasa nggak pernah jadi hitam, bukan juga hitam, tapi hitam. Ya, hitam manis katakan ya. Jadi bunyinya apakah? Hitam manis gitu kan, hitamnya ke sana, manisnya ke sini. Jadi hitam. Jadi hitam bukan hitam tapi bukan juga hitam, tapi hitam. Gitu ya. Baik, saya ulangi sekali perhatikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang keduanya pedas. Rahi. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Baik, ayat pertama surat An-Nasr. Ya, perhatikan di ayat pertama ini ada za, ada ja. Pastikan tidak mendesis dan di ujungnya ada fa dengan ta. Dua-duanya telah kita pelajari harus mendesis. Fa dengan ta itu harus mengeluarkan udara. Ya, disebut dengan hamas. Perhatikan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, ini agak-agak apa harus agak dilatihnya agak banyak ini. Wal fath. Jadi ada huruf ta, matikan fath, tapi kemudian diakhiri dengan huruf ha. Ingat, kalau kita berhenti pada satu kalimat, maka huruf terakhir itu harus mati. Nah, sebelum hak mati, huruf ta juga mati. Jadi gimana? Dua-duanya dimatikan. Fat. Jadi fat, gitu ya. Kalau pelannya begitu. Fat, gitu ya. Fat, ya fat. Jadi ada at, kemudian ada fat, gitu ya. Saya ulangi, perhatikan. Za-nya lembut dan tidak mendesis. Idza jaa nasrullah. So-nya belakangan. Tebalkan bunyi. Oh, belum, kita bahas. Nggak boleh salah hari ini za dengan ja, ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ayat kedua, perhatikan. Wa ra'aita. Ta-nya pakai udara. Wa ra'aitan nas. Jangan lupa nun diberi warna. Di prinsip yang pertama ingat, mana berwarna tahan. Mana berwarna tahan. Kalau ada nun yang berwarna tahan, suaranya tidak boleh tergesa-gesa. Jadi bacanya wa ra'aitan nasa. Wa ra'aitan nasa. Itu ya. Tahan dulu. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi mendesis. Fi dinillahi afwaja. Ini perpaduan antara hamus dan jar, episode ke-6, episode ke-7 dipadukan di surat An-Nasr ini. Perhatikan, af mendesis, af ja-nya tidak boleh mendesis. Ja afwaja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya? Oke, perhatikan ayat berikutnya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fa-nya mendesis, fasabbih. Ha-nya kayak kepedesan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fir diakhiri dengan ha. Fir, gitu ya. Fir. Tapi haknya bunyi suaranya mungkin sekitar 30% lah. Jadi tidak fir, tapi fir. Agak ditahan, fir. Ya, jadi nggak 100% kekuatannya, powernya nggak sampai 100%. Ya, sekali lagi saya contohkan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Terakhir perhatikan. Tahan, gunnah, jangan tergesa-gesa. Innahu, bukan hu. Innahu ka-nya mendesis. Kana, ta-nya juga mendesis. Tawwaba. Innahu kana tawwaba. Nah, demikian praktek bagaimana di huruf ja, huruf za, huruf za, huruf dha yang tanpa desisan, tidak mengalir udara dalam surat An-Nasr, ya. Silakan sahabat Arsa untuk nanti mencobanya, atau kalau ada yang menanyakan silakan sampaikan dulu ke Mbak Nana. Balik lagi Mbak Nana, silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz Abu Robani sudah menyampaikan satu materi lagi ya. Artinya setiap minggu kita akan terus naik materi. Jadi seperti biasa jangan sampai tadi kata Ustadz hanya mendengar saja ya Ustadz ya, tapi coba diulang lagi, coba latihan lagi. Oke, untuk hari ini Ustadz Abu Robani memberi kita salah satu contoh surat Al-Qur'an, yaitu surat An-Nasr.
di mana di dalamnya ada praktek-praktek bacaan bagaimana menzaharkan beberapa huruf ya Ustadz ya. Ada beberapa orang nih Ustadz yang sudah siap untuk mencoba membacakan surat An-Nasr Ustadz. Yang pertama ada Nida An Khofiyya. Nidaan khafiyya. Ini ada kho ini Ustadz. Jelas nih. Nida An Khofiyya boleh dihidupkan videonya dan suaranya. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ustadz. Teh Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, namanya luar biasa. Nidaan khafiyya itu bahasa Al-Qur'an. Nidaan khafiyya. Ya. Sudah siap? Insya Allah Ustadz. Sudah siap pakai F ya. Siap? Siap. Siap. Ya, silahkan mulai dari ta'awudz dulu ya. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bagus. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Suaranya lantang, iramanya juga enak, huruf-hurufnya juga sudah bagus secara umum fasih ya. Tinggal nanti menyempurnakan di episode berikutnya, tebalkan bunyi. Oh, jadi catatan yang nanti harus diperbaiki adalah melatih semua huruf yang berharokat fathah. Bunyinya kayak O agar ditebalkan. Bagaimana caranya? Episode berikutnya insyaallah. Kemudian satu lagi Mbak Nadia. Ini kesalahan umum nih, dan saya nggak ngerasa juga nih. Di ayat ketiga, wastaghfir, taghfir. Go-nya kenapa mantul? Go itu tidak punya sifat qalqalah, ya. Jadi tidak boleh dipantulkan, tidak wastaghfir, tapi ini adalah kesalahan umum. Ada 4 kesalahan umum yang pernah kita bahas. Ada 4 kesalahan umum yang sering terjadi. Satu di antaranya adalah karena sering memantulkan huruf mati selain baju di toko. Selain huruf qalqalah sering mantul. Contohnya barusan ini sudah mantap suaranya, huruf-hurufnya sudah mantap, tapi nah sama kan tuh melakukan kesalahan yang umum terjadi apa? Gha-nya mantul. Wastaghfir, taghfir itu pantulan itu qalqalah namanya. Sementara gha tidak punya karakter, tidak punya sifat yang namanya qalqalah. Jadi harusnya gimana? Ar-rakhawah. Rakhawah itu mengalir nanti. Ya, bahasa berikutnya. Rakhawah itu mengalir. Wastaghfir. Jadi suaranya nggak nyambung. Taghfir. Jangan jangan dipantulkan tapi taghfir. Ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Taghfir. Jadi tidak taghfir. Nah, ini barangkali catatan untuk Mbak Nadia. Yang lainnya sudah keren. Keren habis. Ya, alhamdulillah. Baik, selanjutnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga masih semangat ya Mbak Nida untuk terus berlatih. Yang kedua Ustadz ada Rahmat Hidayat Kakak, Bapak, Mas, Akang, silahkan boleh dibuka video dan suaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Rahmat Hidayat di mana? Dari manakah? Dari Palopo, Sulawesi Selatan. Masya Allah, Sulawesi Selatan Palopo. Ya. Yeah. Musim hujan sana, tak? Iya, musim hujan. Nah, musim hujan. Saya sebenarnya ngetes aja hujannya gimana. Hujan apa hujan kalau di Palopo, gitu kan? Berkaitan dengan materi kita, bukan hujan tapi hujan. Nah, ya, tapi Mas Rahmat sudah bagus, ya. Hujan, tidak hujan, ya, bukan hujan, ya. Ayo dari Palopo, Kak Rahmat, Mas Rahmat, silahkan. Ya, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Iya, alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi barakallahu fi. Mas Rahmat, luar biasa suaranya. Karena modal ngaji, memang kalau ingin lahir, memang suaranya harus lantang. Saya dulu diajarkan oleh Syekh Abdullah Son'an, Imam Besar Masjid Jeddah. Ya kalau Anda baca Al-Quran, maka suara Anda harus lepas. Lepaskan suaranya. Tujuannya apa? Biarkan telinga kita mendengar kesalahan kita di mana. Biarkan telinga kita mendengar di mana kesalahannya. Jadi lepaskan suaranya, ya. Dan Mas Rahmat ini sudah mantap suaranya. Secara umum juga sudah bagus, ya. Tinggal beberapa hal saja. Satu yang jadi prioritas pertama adalah gunah jangan tergesa-gesa, ya. Ya, Mas Rahmat. Jadi bukan innahu tahan dulu suaranya, innahu kana tawwaba. Cara ngitungnya gini supaya tepat. In 1, 2, en. Jadi in 1, en 2 baru na. Innahu. Jadi jangan innahu tapi innahu. Ini satu di antara 4 kesalahan umum, ya. 4 kesalahan umum. Satu lagi tadi adalah gunah yang sering membacanya tergesa-gesa. Termasuk bab huruf sukun, ya Mas Rahmat, perhatikan. Saya mendengar di ayat pertama nasrullah idza jaa enggak boleh nasru, bukan nasru tapi nasrullah. Kemudian di huruf sukun yang lainnya tidak mantul memang, cuman tetap berubah sifatnya yang khasnya ar-rakhawah, berubah jadi syiddah. Nah, nanti berikut yang kita bahas ar-rakhawah dan syiddah. Ya, artinya kalau ar-rakhawah itu huruf-huruf yang harus mengalir. Jadi kuncinya sekali lagi semua huruf mati itu mengalir suaranya afwa. Jangan afwa, jadi kesannya nanti ada saktah. Kesannya ada saktah, ya. Ketika tidak afwaja, termasuk tadi misalkan wastaghfir. Jadi suaranya harus lembut mengalir, taghfir. Tidak wastaghfir. Nah, itu ketika memutuskan suara mati menandakan mutus suara itu sebut dengan syiddah, padahal itu bersifat ar-rakhawah nantinya. Ya, jadi tidak boleh wastaghfir tapi wastaghfir. Taufi. Jadi suaranya mengalir, ya, mengalir dengan lembut, ya. Begitu untuk Mas Rahmat. Terima kasih. Silakan nanti dicoba lagi, dilatih lagi, ya. Tadi tips-tips dari saya, kesalahan yang tadi disampaikan. Dan di pekan depan dicoba lagi, sudah beres PR-nya. Ya. Masih ada mana? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih ada Ustadz, masih banyak yang bersemangat. Terima kasih tadi dari Palopo, ya. Salam dari Citarsa Foundation di Jakarta. Oke, yang ketiga Ustadz ada Anggi Sarjan juga akan mencoba membaca surat An-Nasr. Boleh Teteh Anggi, Ibu Anggi, Kak Anggi dibuka videonya dan suaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Anggi di mana? Anggi di Bojongkulur, Bogor, Kabupaten Bogor. Oh, dari Bogor. Anggi, ya? Iya, Pak, Anggi. Anggi. Yes, Ya. Sudah siap pakai F, ya? Insya Allah siap, ya. Silahkan. Surat An-Nasr dimulai dari ta'awudz, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Roknya coba diulang, basmalahnya diulang, roknya double. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Iya, alhamdulillah. Barakallahu fiik.
Sahabat Anggi, terima kasih. Saya koreksi ya. Oh, mau hilang ini sahabat Anggi kemana? Ya, secara umum sudah bagus. Ya, lepas suaranya. Sekali lagi modal membaca Quran itu, kalau kata Inci Syahar ini harus cetar membahana gitu kan. Suaranya harus cetar. Harus cetar. Jadi lepaskan suara, jangan takut. Terus yang kedua, kalau ingin mahir, jangan suka ragu-ragu. Sudah maju, maju, maju. Mundur, mundur, mundur lagi. Jangan. Maju aja terus gitu kan. Nanti kalau maju mundur jadi nggak enak. Fase ya, ulang-ulang. Karena ada orang yang karena ragu-ragu jadi maju mundur akhirnya gitu kan. Harusnya maju aja terus, ya maju terus. Ya, kemudian setelah selain yang dua tadi, lepas suaranya jangan ragu. Yang ketiganya jangan keburu-buru. Jadi selama masih belajar jangan keburu-buru ya. Kaidahnya adalah alon-alon, asal awas, jangan kelakon jawabannya. Nggak boleh baca Quran asal kelakon. Kan tadi sudah, di sebelumnya pun sudah. Di Arsa Mengaji ini kita belajar baca Quran yang tartil. Jadi alon-alon asal tartil. Gitu kan, alon-alon asal tartil. Ya. Nah, kembali tadi Teh Anggi, perhatikan panjang pendeknya dulu. Ya, panjang pendek. Termasuk tadi bismillahnya. Ya. Bismillah, roknya double. Latih bismillahnya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi rohnya double. Hirrahmanirrahim. Hirrahimnya udah benar. Ya, yang keduanya udah benar. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrohnya udah benar. Tinggal dipraktekkan hirrah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ayat yang terakhir, hu-nya panjang. Mungkin kebiasaannya saya husnudzonnya Teh Anggi biasa menggunakan mushaf Madinah. Di mushaf Madinah ini nggak ada tanda yang domah kebalik, itu nggak ada. Ini hanya ada di Quran Indonesia. Ya, kalau ada nanti Quran Indonesia ada domah yang terbalik seperti ini, maka panjangkan. Tapi ingat tidak kepanjangan. Jadi jangan tergesa-gesaannya. Innahu kana. Jadi hu dan ka seimbang. Innahu kana tawwaba. Nah, ya, ini mungkin catatan sementara untuk Teh Anggi ya. Baik, masih adakah? Ada lagi Ustadz, satu pembaca terakhir ya Ustadz ya. Sebenarnya kalau Baik. diturutin banyak nih Ustadz, tapi mohon maaf ya karena keterbatasan waktu para partisipan. Kita satu lagi ya Ustadz ya, kepada Baik. Ibu Neneng Martini, Mbak Neneng Martini, Teteh, boleh diaktifkan video dan suaranya? Iya. Assalamualaikum. Ya. Ya, assalamualaikum Teh Neneng, Bu Neneng. Mana menghilang? Apakah ada Cek Teh sound. Neneng, Ibu Neneng? Masih adakah di ruang Oke, Arsa? sepertinya. Halo. Ya, halo ya Bu, ya. Langsung saja Ustaz. Iya, langsung aja. Kalau mau makan dulu nanti setelah ini. Baik. Ayo, Mbak, silakan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nampaknya jaringan ini. Sepertinya Ibu Neneng memiliki masalah di jaringan ya Ustadz ya. Ya. Bagaimana kita lanjut aja ke peserta berikutnya Ustadz ya, ini yang terakhir. Dengan ya. Ibu Erni Juwita. Boleh Ibu Erni, Teteh Erni, Kakak Erni dibuka video dan suaranya, mudah-mudahan tidak ada masalah dalam jaringannya ya. Silahkan. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum Teh Erni. Waalaikumsalam. Bu Erni, dari mana? Ya, Ustaz. Dari Bandung, Ustaz. Oh, siap. Dari Bandung. Sudah siap, An-Nasr? Iya, Ustaz. Silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nasr ayat pertama. Idza jaa nasrullahi wal fath.
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا Bagus. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Iya, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Bu Erni, terima kasih hatur nuhun telah mencoba An-Nasr ya. Saya langsung koreksi aja ya, Bu. Sudah bagus semuanya, panjang pendek sekarang sudah bagus gitu kan ya. Gunahnya juga sudah kena. Cuma ini juga ada kesalahan umum ini kembali kesalahannya sifatnya umum ya. Yaitu seringkali memanjangkan apa istilahnya mad iwad lebih dari 2 harokat seperti tawwaba. Sebelumnya juga sama jadi kepanjangan ya. Afwaja, jangan terlalu panjang. Jadi antara wa dengan ja itu harus seimbang. Fi dinillahi afwaja, waja. Jadi wa dengan ja seimbang. Ya, jangan kepanjangan ja-nya. Termasuk tadi yang terakhir tawwaba, antara wa dengan ba harus seimbang. Innahu kana tawwaba. Jangan tawwaba, jangan kepanjangan. Jadi sama wa dengan ba sama innahu kana tawwaba. Demikian koreksi untuk Bu Erni. Selamat berlatih lagi dan kita ketemu lagi insyaallah nanti coba lagi di Arsa Mengaji di episode ke-7 dan seterusnya ya insyaallah. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Beberapa orang sudah mencoba ya Ustadz ya untuk membacakan surat An-Nasr di hari ini. Mudah-mudahan review dari Ustadz, koreksi dari Ustadz Abu Robani bisa menjadi masukan yang sangat berarti dan menjadi masukan buat yang lain untuk sama-sama memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Nah, hari ini kan Ustadz Abu Robani sudah memberikan beberapa materi mengenai huruf-huruf yang harus dizaharkan. Begitu juga yang lalu bagaimana huruf-huruf dibacanya dengan mengeluarkan sedikit udara. Nextnya Ustadz Abu Robani juga akan menyampaikan masih tentang karakteristik huruf-huruf hijaiyah ya. Tapi sebelumnya nih Ustadz, sebelumnya kita sudah membahas tentang surat Al-Kautsar ya Ustadz ya, di mana itu adalah sebuah surat dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai hadiah. Dan di dalamnya juga mengandung arti, mengandung pesan bagaimana kita harus terus mensyukuri nikmat dari Allah yang sampai kapanpun kita tidak pernah bisa menghitungnya. Nah, hari ini Ustadz sudah memberikan contoh An-Nasr, surat An-Nasr. Kalau dilihat dari secara lughah ya Ustadz ya, atau bahasa, artinya adalah pertolongan. Boleh Ustadz Abu Robani sedikit menjelaskan Ustadz apa sih sebenarnya kandungan dari surat An-Nasr ini Ustadz, pesan atau pertolongan apa yang sekiranya Allah pesankan di dalam surat ini? Silahkan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nasr ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah untuk mengumumkan kepada Nabi SAW dan para sahabatnya kalau ajal Rasulullah itu telah dekat. Nah, ini banyak yang memahami yang salah gitu kan. Begitu pula ketika Umar bin Khattab bertanya kepada majelis Ahlul Badar, majelis yang dihadiri oleh para sahabat yang mengikuti perang Badar. Kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada mereka, bagaimana pendapat kalian tentang idza jaa nasrullahi wal fath? Maka para sahabat menyampaikan pendapatnya itu adalah pertolongan Allah, dan Allah merintahkan kepada kita kalau ada pertolongan maka kita diperintahkan untuk bertasbih dan seterusnya. Tapi kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, apakah seperti itu pula ya pendapatmu tentang idza jaa nasrullahi wal fath? Maka kemudian Ibnu Abbas yang telah Allah berikan kelebihan berupa kefaqihan terhadap Al-Quran terhadap Ibnu Abbas, karena pernah didoakan oleh Rasulullah SAW, beliau mengatakan tidak. Surat tersebut idza jaa nasrullahi wal fath diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengumumkan tentang dekatnya kematian, dekatnya ajal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pun pernah disampaikan kepada para sahabat Rasulullah SAW, dan ketika mengetahui bahwa telah turun idza jaa nasrullahi wal fath, maka menangislah para sahabat.
Begitu juga Nabi pernah menyampaikannya kepada putrinya tercinta, wahai Fatimah, Allah telah menurunkan idza jaa nasrullahi wal fath. Maka Fatimah memahami kalau ayat itu, surat itu diturunkan untuk mengingatkan, ya, mengumumkan kalau Nabi telah dekat ajalnya. Maka kemudian Fatimah pun menangis, ya. Fatimah pun menangis. Sampai kemudian Nabi mengatakan, wahai Fatimah, ya, tapi berbahagialah engkau. Kenapa? Karena engkau adalah orang yang pertama kali menyusulku di antara keluargaku. Ya, hanya kemudian Fatimah pun tersenyum ketika mengetahui dirinya orang yang pertama kali menyusul ayahnya tercinta, ya, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi sekali lagi surat An-Nasr adalah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengumumkan tentang dekatnya ajal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita perhatikan ayatnya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Apabila Allah telah menolongmu ya Muhammad atas musuh-musuhmu sehingga kau meraih kemenangan berupa penaklukan kota Mekah. Ya. Berupa apa? Penaklukan kota Mekah yang terjadi 2 tahun sebelumnya. Sebelum turunnya surat An-Nasr ini, Rasulullah SAW mampu menaklukkan kota Mekah. Itu adalah wal fath. Ya, apabila Allah telah menolongmu ya Muhammad atas musuh-musuhmu, ya, kemudian Allah telah memberikan kepadamu berupa kemenangan, penaklukan kota Mekah, dan ada satu keyakinan, ya, ada satu keyakinan di penduduk Mekah, kalau Muhammad itu bisa memenangkan perseteruannya dengan kaumnya, benar dia itu memang seorang nabi. Jadi penduduk Mekah itu sedang menunggu-nunggu sebetulnya. Mereka tahu gitu kan, ragu antara Muhammad dan Nabi atau bukan gitu, ragu. Tapi mereka memiliki satu keyakinan yang akan menghilangkan keraguan-keraguan mereka apa? Kalau Muhammad bisa menaklukkan kota Mekah, ya, maka benar dia itu seorang nabi. Kalau Muhammad bisa memenangkan perseteruannya dengan penduduk Mekah, benar dia itu seorang nabi. Maka ketika Rasulullah SAW mampu menaklukkan kota Mekah, maka terbuktilah gitu kan ya, hilanglah keraguan-keraguan mereka. Maka kemudian Allah gambarkan di ayat berikutnya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kau saksikan manusia setelah penaklukan kota Mekah itu berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Tidak lagi rasa takut, tidak ada lagi yang dihalang-halangi masuk Islam. Yadkhuluna fi dinillahi afwajan, berbondong-bondong, tidak lagi perorangan, tapi kabilah demi kabilah sampai seluruh jazirah Arab itu masuk memeluk Islam. Sampai seluruh jazirah Arab, ya seluruh jazirah Arab kemudian memeluk Islam. Nah, para'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kau telah menyaksikan manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Artinya apa? Artinya ketika Allah telah memberikan kemenangan, ketika Allah telah menolong Muhammad SAW ya, atas musuh-musuhnya, dan manusia pun telah dengan sukarela masuk ke dalam Islam. Artinya apa? Artinya tugas Nabi ya selesai. Ya, artinya tugas Rasulullah SAW selesai. Karena sudah selesai, apa yang harus dilakukan? Maka Muhammad, bersiap-siaplah engkau untuk kembali kepadaku. Barangkali seperti itu, Muhammad, bersiap-siaplah engkau kembali kepadaku. Ya, apa yang harus dipersiapkan untuk menghadapi ajal? Sabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bersiap-siaplah wahai Muhammad dengan memperbanyak tasbih. Sucikan ya Tuhan. Fasabbih, sucikan, bertasbihlah engkau. Ya, bihamdi rabbika, dengan mengagungkan nama Tuhanmu, wastaghfir, dan beristighfarlah engkau. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Karena ada perintah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka Rasulullah SAW setelah turunnya perintah ini sering berzikir kepada Allah dengan zikir subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Itulah zikir Nabi setelah turunnya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nabi memperbanyak tasbih, tahmid, istighfar, dan taubat kepada Allah. Subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. 80 hari kemudian setelah turunnya idza jaa nasrullahi wal fath, wafatlah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, ya. Nah, ini barangkali kandungan surat An-Nasr diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan tentang betapa dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah perintahkan Nabi untuk mempersiapkannya.
Pelajarannya bagi kita, perbanyak kita karena kita tidak tahu ajal kapan datang, ya. Perbanyak zikir, di antaranya dengan zikir subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu yang diajarkan Nabi kepada kita agar diperbanyak dalam kehidupan kita. Demikian barangkali tuntas kita telah mempelajari tadi bagaimana lanjutan jazazallah dipraktikkan dalam surat An-Nasr. Bukan hanya kita praktek bagaimana An-Nasr gitu kan, dan tadi telah mencobanya. Ya, bahkan kita telah membedah isinya, mentadabburkan dan mengambil nasihat yang ada di dalamnya, sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita untuk terus bisa menerima Al-Qur'an agar kita senantiasa dekat akrab dengan Al-Qur'an. Insyaallah di pekan depan kita akan lanjutkan di episode ke-8 berarti ya, episode ke-8 kita akan lanjutkan materinya di tebalkan bunyi. Oh, nah apa maksudnya dan bagaimana caranya? Nantikan setelah jeda pariwara berikut ini. Demikian barangkali cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya coba mengaplikasikan dulu ya Ustadz ya zikir yang Rasulullah bacakan. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ustadz, dari ayat yang pendek ini, dari surat An-Nasr ini, rasanya tadi saya sampai tidak bisa tersenyum sebagai host ya Ustadz ya. Ternyata di dalamnya itu menyimpan pesan atau isyarat ya Ustadz dari Allah bahwa dekatnya ajal Rasulullah. Ini subhanallah sekali, berarti 80 hari setelah surat ini turun itu menjadi berita yang sangat duka ya bagi seluruh sahabat dan keluarganya ya Ustadz ya. Masya Allah, saya ikut terharu tadi Ustadz mendengarnya. Iya. Oke, mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan ya apa yang tadi Rasulullah pesankan melalui surat ini. Kita harus senantiasa bertasbih, beristighfar, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi Ustadz juga sudah sedikit mengingatkan bahwa kita jangan lupa-lupa lagi ya apa yang harus dizaharkan gitu ya, apa yang harus dijelaskan bacaannya dari huruf da, dari huruf za, zadallah. Mudah-mudahan dari pengajian yang seminggu sekali ini prakteknya setiap saat, jadi pada akhirnya setiap tes mengaji semuanya lancar. Syukur-syukur Ustadz tidak ada yang direview lagi, tidak ada yang dikasih masukan lagi ya Ustadz ya, karena semuanya sudah sempurna. Amin ya robbal alamin. Oke, sudah selesai materi kita hari ini, artinya kita akan bertemu lagi di materi berikutnya di episode ke-8. Untuk yang sudah bertahan dari episode 1 sampai episode 8, terima kasih banyak semuanya. Yang belum bergabung, ajak sebanyak-banyaknya temannya, ajak rekannya, ajak saudaranya. Jadikan Al-Quran membumi di bumi Indonesia terutama, agar semuanya bisa membaca Al-Quran dengan tartil, dengan benar dan baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Anita Ratnasari Tanjung. Sampai hari ini Ibu masih bersedia belajar bersama kita. Lalu terima kasih juga kepada seluruh partisipan yang hari ini juga semangat untuk mengikuti materi sampai selesai. Dan terutama juga terima kasih untuk Ustadz Abu Robani beserta timnya ya Ustadz ya. Mudah-mudahan senantiasa dijaga Allah, sehat, sampai seterusnya, tidak putus-putus episodenya yang diberikan kepada kita Ustadz. Amin ya robbal alamin. Sekali lagi saya akan ingatkan untuk seluruh partisipan, jangan lupa tonton YouTube kita, di subscribe, di komen positif, dan jangan lupa di share sebanyak-banyaknya karena kita akan terus membagi konten-konten positif, terutama materi-materi Arsa Mengaji yang kalau kata Ustadz Abu Robani, ketika lupa materinya boleh diintip-intip lagi nih episode pertama, kedua, sampai ke-7. Ya, jangan lupa ya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di CT Arsa Foundation. Kalau begitu, saya Nana dari CT Arsa Foundation. Mohon undur diri. Terima kasih sudah menyimak Arsa Mengaji maksud saya sampai episode 7 sampai terakhir ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, mohon maaf jika ada kekeliruan kata, dan mohon dimaafkan juga jika memang ada yang kurang berkenan ya kata-kata saya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya, tetap dengan Ustadz kita, Ustadz Abu Robani, dengan partisipan yang tentunya lebih banyak ya, dengan materi yang juga sangat bermanfaat. Kita baca doa akhir majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.